Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman metode penelitian. Kali ini kita akan bahas tentang template penulisan untuk UTS ya. Nah, ini ada template-nya, nanti juga akan dibagikan. Saya mau jelasin aja apa yang harus ditulis di sini. Ada objek penelitian, maka teman-teman tinggal tulis aja objek penelitiannya apa. Kalau misalnya ada yang teman-teman memilih kue geplak, maka cukup kue geplak ya, kue geplak misalnya, atau ada yang milih tentang lebah dalam Al-Quran gitu, terus ada yang pilih ternak lele ya, dan lain-lain, tinggal ditulis aja objeknya. Nah, di bawahnya ada mata kuliah metode penelitian desain semester genap 2002-2023, nama, NPN, dan kelas juga harus disesuaikan, silahkan ditulis. Oke, kita masuk kepada halaman selanjutnya. Ada 3 poin penting di sini. Ya, 3 poin penting. 4 dengan daftar pustaka. Yang pertama adalah pengertian objek penelitian minimal 1 halaman. Berisi penjelasan singkat mengenai pengertian objek yang akan dibahas. Nah, kalau misalnya teman-teman bahas tentang geplak, maka pengertian geplak ini karena 1 halaman ya, requirements-nya, jadi harus bisa diambil dari beberapa referensi. Misalnya awalnya nulisnya geplak adalah makanan tradisional dari Betawi. Menurut bla 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 bla, geplak itu merupakan bla bla bla. Sementara di sumber yang lain, geplak adalah, kata geplak bisa dilihat dari sisi dari kamus bahasa Indonesia, atau dari sumber-sumber lain penelitian. Ya, jadi bisa kita pengertian itu bisa kita ambil dari kamus maupun buku-buku ya. Dilihat dari secara bahasa atau etimologis maupun secara istilah. Ya, ini biasanya begitu ya, kalau bisa beda antara bahasa dan istilah. Kemudian, nomor 2, deskripsi objek penelitian. Ini maksimal 2 halaman. Berisi penjelasan deskriptif mengenai objek yang akan diangkat. Ya, jadi kalau teman-teman pilih ternak lele, ya. Oh, ternak lele gimana, Bu? Ternak lele sama ya di pengertian objek. Ternak artinya apa, lele artinya apa, bisa dipisah begitu kemudian disambung. Kalau ternak lele artinya adalah misalnya kegiatan reproduksi lele untuk keperluan apa. Terus sekali lagi ini perlu ada referensi. Nah, di deskripsi, kalau ngomongin deskripsi itu artinya jauh lebih detail daripada pengertian. Di deskripsi bisa dipecah-pecah lagi, ya, dibagi lagi pembahasan misalnya dari asal usul atau sejarah gitu ya. Sejarah geplak, atau awal mula ternak lele gitu. Kapan sih orang sebetulnya ternak lele secara massal, mau dihubungin sama banyaknya orang jualan pecel lele ya nggak ada masalah ya. Yang penting ada referensinya. Misalnya ada juga teman kita yang pilih mainan tradisional. Ya, mainan tradisional dari Betawi ya, nenek grondong. Sama gitu ya, asal usul nenek grondong, cara bermainnya. Jadi deskripsi objek ini lebih detail, lebih panjang daripada pengertian. Bisa menyangkut asal usul atau sejarah, cara bermain, terus kalau dia kue bisa dari bahan-bahan yang diperlukan, cara memasaknya gitu ya. Kalau tari-tarian, misalnya kamu ngangkat tari-tarian, berarti bisa ngomongin asal-usul, bisa ngomongin gerakan-gerakan tari, bisa ngomongin perlengkapan yang dibutuhkan dalam menari gitu ya. Pakaian ya, macam-macam. Jadi sekali lagi deskripsi ini lebih detail, lebih banyak pembahasan. 3, penjelasan mengenai nilai penting, nilai lebih, keunikan objek. Nah, di sini kita bahas kenapa objek tersebut kita angkat. Ya, kenapa objek tersebut kita angkat? Misalnya uniknya, kalau geplak, makanan ini cuma ada setahun sekali, terutama di menjelang Lebaran. Nah, pembuatannya susah gitu misalnya. Karena itulah perlu diangkat supaya masyarakat kenal dan bisa mempraktekkan. Nah, kalau ternak lele misalnya mau dihubungkan dengan apa? Misalnya mau dihubungkan bahwa sekarang ini ternak lele nggak perlu tempat yang luas ya, tempat yang kecil, kita bisa beternak dengan menggunakan bak-bak gitu misalnya. Jadi bisa dikaitkan, dihubungkan dengan keadaan kebutuhan saat ini ya. Jadi keunikan bisa ke situ. Nah, di sini ada penjelasan-penjelasannya. Kalau tokoh ya, kenapa tokoh itu diangkat? Nah, ini bisa dilihat dari sikap hidupnya, keteladanannya, ya bisa dari situ.
atau dari kesenian ya, nilai filosofis dan seterusnya. Gimana dengan objek peristiwa? Demikian juga dengan objek peristiwa teman-teman. Bisa dikaitkan dengan keadaan saat ini, dan kebutuhan ya, relevansinya. Oke, dan lain-lain ya. Nah, terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini penting. Beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah jelasin mengenai penulisan daftar pustaka. Silakan nanti teman-teman cek di suplemen penulisan tugas akhir bagaimana cara penulisan daftar pustaka. Baik itu sumber yang berasal dari buku, jurnal, maupun sumber lain kayak website gitu ya. Oke, sekian dulu teman-teman. Oke, ini template-nya. Ini template-nya ya, nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Sekali lagi, kalau untuk pengertian 1 halaman, deskripsi 2 halaman, keunikan 1 halaman. Jangan lupa itu disesuaikan dengan referensi yang ada. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.